Saya Sofi. Assalamualaikum semuanya. Kedengaran suara Bu Lita? Kedengaran tidak suara Bu Lita? Jelas? Kedengaran. Ya. Sambil nunggu temannya sebentar ya. Nanti kita mulai sambil nunggu temannya dulu ya. Jangan begini, Dita. Baik, karena udah jam 7:30, sambil nunggu temannya kita mulai saja ya. Bismillah, maaf Bu Lita, seragam saya sudah kekecilan jadi pakai gamis sekarang. Tidak apa-apa ya, bagi yang seragamnya sudah kekecilan atau sudah tidak muat lagi, baju seragamnya tidak mengapa, pakai busana muslim saja ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat ya? Ya. Sudah sarapan belum? Ayo, sudah sarapan belum? Belum. Belum? Kok belum sarapan? Kenapa? Udah lapar? Nanti setelah Zoom sarapan ya. Ya. Biar belajarnya semangat ya. Siapa yang belum sarapan? Oh, banyak yang belum ya. Yang sudah sarapan apa nih hari ini tadi? Ayo sarapan sama apa? Sofi, hari ini sudah mandi semua belum? Sudah mandi? Kita bincang-bincang dulu ya. Sudah mandi belum? Sudah. Masa Allah, udah ganteng-ganteng semua ya, ganteng cantik semua. Sudah mandi, barakallahu fikum. Sudah kenal sama ibu belum? Sudah kenal belum? Sudah. Siapa coba? Siapa coba namanya? Bu Lita. Bu Lita siapa panjangnya? Assalamualaikum. Lita Puspita Sari. Iya, nama Ibu Lita Puspita Sari ya. Dulu Bu Lita pernah kan ya mengajar di kelas kalian ya, yang menggantikan Pak Fajar waktu pelajaran fikih ya. Iya, sudah bertemu sama Bu Lita ya, Masya Allah. Bu Lita kangen akhirnya bisa berjumpa lagi dengan anak-anak meskipun via virtual ya. Ya, kita berdoa ya, semoga nanti pandeminya cepat segera berakhir dan kita bisa tatap muka ya, bertemu kembali, nanti belajar kembali, ya, bertemu sama teman-teman. Senang di mana? Senang di rumah apa di sekolah? Ayo. Di sekolah, Bu. Oh, di sekolah. Kenapa? Kalau di rumah kenapa? Saya sih banyak temennya, Bu. Oh, banyak temannya. Yang lainnya senang di rumah apa di sekolah? Di sekolah semua, Masya Allah. Sudah kangen ya? Sama siapa kangennya? Sama temennya? Apa sama sekolahnya? Apa sama bapak ibu gurunya? Ayo, kangen siapa? Malu-malu ya. Sudah pernah ke sekolah belum? Pas
Liburan kemarin sudah pernah datang ke sekolah belum? Ya. Udah, Bu. Nah, gimana kondisi sekolahnya sekarang? Hangus tidak? Iya. Semangat ya anak-anak. Ya, meskipun Iya, Bu. kita masih belajar daring selama udah hampir setahun setengah lebih ya, kita belajar daring, kalian harus tetap semangat ya. Semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat murojaah, ibadahnya ditingkatkan ya. Karena itu nanti adalah ibadah yang akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam. Siapa ini? Afan. Iya. Wah. Hari ini siapa yang sudah nangis? Ada yang nangis nggak tadi mulai belajar? Pembelajaran Enggak, Bu. BM, ada yang nangis nggak? Enggak, Bu. Ada yang ngambek nggak sama umi-uminya? Enggak, Bu. Oh, siapa? Anak-anak Solia sekarang sudah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 naik semua. Ada yang naik, ada yang tidak naik, ada yang tinggal di kelas. Apakah mau tinggal di kelas 3 lagi? Mau nggak? Enggak, Bu. Nggak mau. Mau naik kelas 4? Kemarin liburan sekolah, liburan Idul Adha. Bagaimana liburannya kemarin? Seru tidak? Seru, Bu. Seru. Liburannya kemana? Apa pulang kampung? Apa tetap di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja, Mas. Ya, kalau saya di rumah aja lah, Bu. Di rumah aja. Yang lainnya di rumah Ya. aja juga. Nggak ada yang pulang Ya, kampung? kayaknya iya. Ada yang pulang kampung? Ada. Kalau saya udah, Bu. Kalau saya udah pulang kampung. Oh, sudah. Mas Awa pulang kampung kemana? Abdullah? Ke Makassar. Makassar. Saya Masya ke Allah, Ciamis. udah pulang ya. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman ya. Abdullah bisa pulang dan Iya, bisa. Bu. Alhamdulillah aman, Bu. Iya, alhamdulillah. Mantap. Semangat ya, Nana. Iya, Bu. Tadi siapa yang belum sholat subuh? Ayo, siapa? Yang takutnya kesiangan siapa? Ayo. Kalau saya bangun subuh, Bu. Bangun subuh semua, sholat semua. Bangun Iya, doang Bu. apa? Oh, sholat. Masya Allah. Tadi siapa yang sudah murajaah? Ada yang sudah murajaah belum? Udah. Udah. Coba anak-anak sekarang sudah kelas 4 ya, sudah semakin mandiri, sudah semakin bertanggung jawab, sudah semakin dewasa ya. Nah, sekarang tugas kalian hari ini adalah kita mulai aktif lagi belajarnya ya. Tidak ada acara yang ngambek-ngambekan sama Umi Abi, tidak ada acara yang nangis-nangis ya. Kita harus bertanggung jawab. Ada yang ditanyakan sama Bu Lita? Mau tanya Bu Lita? Kapan nih tatap muka atau apa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau cerita nggak sama Bu Lita? Mau cerita nggak? Mau cerita tentang liburannya atau pas mau cerita tentang Idul Adha kemarin? Kemarin Idul Adha udah dibuat apa nih dagingnya? Udah di sate belum? Sate. Udah digule? Di sate. Enak ya satenya? Sate sendiri? Iya. Oh, iya. Enak nggak satenya? Enak? Enak, Bu. Enak, Masya Allah. Masak sendiri? Iya. Iya. Ada yang apalagi di gule? Gule ada? Semur.
Oh, di semur. Masya Allah. Baik, anak-anak. Bu Lita absen dulu ya. Bu Lita absen dulu. Nanti jika yang Bu Lita sebutkan namanya, bilang hadiro ya. Misalkan Abdullah Yusuf, hadiro gitu ya. Bu Lita pengen tahu, harap diaktifkan ya kameranya. Kameranya diaktifkan, Bu Lita pengen kenal. Sebentar ya. Coba Abdullah Yusuf. Abdullah Yusuf mana? Hadiro, Bu. Hadiro, Masya Allah. Sehat, Abdul? Ya, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Afaf Kumairo. Afaf Kumairo mana? Ibu, bunyi. Nih, Bu. Afaf? Afaf ada? Nggak ada ya? Aisyah? Aisyah? Aisyah hadir? Aisyah? Nggak hadir ya? Aisyah As-Sabita? Aisyah As-Sabita hadir? Nggak ada? Aniko Aswa Ajiji? Aniko Aswa Ajiji? Hadir? Hadir ya? Anissa Latifah Nabila? Bilang hadir ya sayang. Kalau berita yang lainnya yang tidak dipanggil minta tolong voice itunya suaranya dimatikan dulu ya, di off-kan dulu suaranya yang tidak boleh kita panggil ya. Anissa Latifah Nabila hadir? Anissa Latifah Nabila hadir? Tidak ya? Akila? Akila mana? Akila ada? Asfar Firmansyah hadir? Asfar? Asfar mana? Tidak hadir ya? Ajija Amalia? Ajija Amalia? Tidak ada juga. Aska Sania. Aska mana Aska? Aska. Tadi Aska kayaknya kelihatan. Aska mana suaranya? Aska ada kan ya? Nih Aska ya. Ya. Karisa. Karisa ada tidak? Hadir tidak? Dia Janeta. Dia Janeta. Hadir. Ya. Erifa Akla. Erifa Akla. Hadir. Hadir, Masya Allah. Gifari. Gifari Aska. Hadir, Masya Allah. Hasifah Hana. Hasifah Hana. Hasifah Hana ada? Hadir? Nggak ada ya. Hawa Zakia. Hawa hadir? Tadi ada Hawa ya? Hawa mana suaranya sayang? Hawa? Tadi ada ya Hawa ya, hadir ya? Uzaifa Livander. Hadir. Hadir, Masya Allah. Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi hadir. Kahla Altafunisa. Kahla ada? Kahla ada? Ada ya. Kafi. Kafi tadi ada ya. Kafi mana? Hadir, Masya Allah. Muhammad Afan. Azabi. Hadir, Masya Allah. Iya, sip. Muhammad Almarzuk. Muhammad Almarzuk. Hadir, Masya Allah. Muhammad Yunus.
Muhammad Yunus hadir, Masya Allah. Musa Al-Ghuraba, Musa hadir, hadir ya. Naufal Toriza hadir. Pandu Seto, Pandu ada, hadir ya. Kristina Raihanum Hadir, Bu. hadir, Masya Allah. Kristina anak baru ya sayang? Bulita baru ketemu. Iya. Oh, dari mana ya Kristina? Dari SDT Afisena. Oh, dari SDIT Afisena. Selamat bergabung di SDT Utsman bin Affan ya sayang. Semangat ya. Iya. Iya. Semangat buat semuanya. Rahmi Putri ada? Hadir, Bu. Hadir. Rifki Angga, hadir? Oh, enggak ada. Safia Azaria. Hadir, Bu. Hadir, Masya Allah. Taskia mana nih Taskia? Taskia tadi hadir ya. Ukaisa hadir? Oh, tidak hadir Ukaisa ya. Usama tadi hadir kayaknya ya. Usama hadir ya. Suaranya. Usama hadir. Kalau ini namanya gimana hari ini? Iya, Usama hadir ya. Jalfa Jahira Hadir. hadir. Masya Allah. Ada namanya ya. Iya. Soleh-soleha semua ya. Semangat tidak belajar hari ini? Kedengeran, Nisa? Masih males, lemes. Semangat, Bu. Ya belajar hari ini. Semangat ya. Ya. Kita mulai. Ya, Bu. Mau kita mulai belajarnya. Udah Oppo ya. Bukannya Ya, kita mulai ya. Namun sebelum dimulai belajarnya, ayo kita sama-sama berdoa yuk. Udah. Berdoa yuk. Ayo berdoa bareng-bareng. Ayo berdoa dimulai. Rodi Tubillah. Itubillahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya wa Rasulullah. Jangan gede-gede loh, nanti Ayo telinganya sayang, berdoa nak. kecilin. Wajibni fahman. Udah doanya. Udah siap belajar hari ini. Enggak. Udah. Ya. Segini cukup. Kedengeran? Sampai keluar. Iya, Karena kita mulai belajar ya. Ya, Bu. Paket tematiknya sudah dikeluarkan semua. Udah. Sudah. Udah ya? Udah makasih ya Kak ini ya. Tugasnya dikirim thanks loh. Iya, makasih banyak ya. Nah, anak-anak solihah semua, tolong dikeluarkan buku paket tematiknya. Nah, sudah semua dikeluarkan. Udah, Bu. Hari ini kita belajar tematik apa? Coba belajar tematik apa hari ini? 4A. 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 Nah, 4A ini tentang apa? Tentang apa 4A? Indahnya kebersamaan. Bentar dulu. Ya, indahnya kebersamaan. Ya, kita kelas 4 itu belajar tematik 4A, indahnya kebersamaan. Yang kita pelajari hari ini adalah subtema 1 ya. Subtema 1 tentang apa? Coba dibuka buku paketnya. Halaman 2. Keberagaman budaya Halaman 2 ya. Yang lainnya coba di mute ya, di mute suaranya ya. Biar terdengar jelas. Di mute ya. Sudah?
Imut semua, Bu Lita minta tolong jika Bu Lita menjelaskan nanti minta tolong di-mute ya suaranya biar Iya, terdengar Bu. jelas ya. Iya, Bu. Baik. Sekarang kita akan belajar tema 4A, indahnya kebersamaan, subtema 1. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, coba kalian buka daftar isi. Di daftar isi itu kita kan waktu di kelas 3 tidak belajar IPA dan IPS ya. Nah, sekarang anak-anak Soli dan Solia di kelas 4 kita akan belajar IPA dan IPS ya. Nah, IPA IPS Bu. itu ya. IPS itu artinya ilmu pengetahuan sosial, tentang budaya-budaya di Indonesia, tentang sikap-sikap sosial bermasyarakat. Itu adalah IPS. Nah, sedangkan IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Ibu. Ilmu pengetahuan alam itu biasanya belajar tentang alam-alam di lingkungan kita sekitar ya. Kita belajar tentang gaya-gaya, gaya dorong, gaya tarik, atau magnet, atau banyak hal lainnya yang bisa kita pelajari di muatan IPA ya. Di dalam daftar isi ini disebutkan bahwa pembelajaran 1 ini kita akan belajar IPS, Bahasa Indonesia dan IPA ya. Sini kok. Ditolongin. Sama. Nah, untuk pelajaran matematikanya di kelas 3 kan digabung ya. Dan untuk yang kelas 4 ini kita matematikanya dipisah. Matematikanya dipisah ya. Jadi kita hanya belajar 5 muatan pelajaran, yaitu PPKN, PPKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBP ya. Hanya 5 muatan pelajaran untuk tematik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema 1. Tolong dibuka buku paketnya, halaman 2. Ya. Nah, di situ tujuan pembelajaran 1 yaitu yang pertama, mencari informasi tentang keragaman budaya. Itu adalah muatan IPS. Ya. Yang kedua, menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Itu adalah muatan IPS. Nah, kalian bisa lihat di hari ini kita akan belajar ya. Di situ ada tulisannya di buku paket kalian. Ya. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks muatan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Itu adalah muatan IPA ya. Selanjutnya, melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Itu adalah muatan IPA. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Kita belajar pembelajaran 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini silakan buka halaman 3. Disiapkan pensilnya ya. Halaman 3, yang pertama, mencari informasi tentang keragaman budaya. Itu muatan IPS. Kalian tulis di samping budaya ya, kayak Bu Lita gini, kayak Bu Lita ini. Kalian tulis di buku paket kalian IPS ya. Ini untuk mempermudah kalian dalam belajar nantinya ya. Tulis IPS. Ya. Nah, di Indonesia itu salah satu negara yang paling beragam. Beragam itu artinya apa? Beragam itu artinya bermacam-macam. Banyak ya, banyak ragamnya. Itu beragam ya. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik itu menyebutkan ada 1.340 suku dari 17.000 pulau ya.
Jadi di Indonesia itu bermacam-macam, beragam ya, ada beragam suku, budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan masih banyak keragaman lainnya. Ya. Nah, di Indonesia itu ada suku asli dan juga ada suku keturunan. Suku aslinya apa saja? Misalkan suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, ya, suku Asmat. Nah, sedangkan juga ada suku keturunan. Suku keturunannya apa? Yaitu misalkan keturunan dari Tiongkok atau keturunan dari India. Misalkan kakek kalian berasal dari India, maka kalian memiliki suku keturunan dari India atau Arab, ya. Nah, di sini ada unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaannya apa saja? Jadi selain perbedaan suku, ya, ini juga ada unsur kebudayaan yang menjadi pembeda antara suku yang satu dengan suku lainnya. Apa saja perbedaannya? Yaitu perbedaan bahasa daerah. Jadi antara suku yang satu dengan suku yang lainnya itu bahasa daerahnya berbeda, ya. Terus perbedaan adat istiadat. Selanjutnya perbedaan kesenian daerah. Dan yang terakhir batas lingkungan. Jadi adat istiadat itu macam-macam ya. Selanjutnya yang kedua, menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Halaman 3 yang bawah ya, itu IPS. Ditulis juga IPS. Ini sudah ada di buku paket kalian ya, hanya berita rangkum saja. Nanti kalian garis bawahi. Nah, ini pun juga ada ya di buku paket kalian. Nanti kalian baca, kalian garis bawahi ya. Yang kedua, menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Jadi, dengan adanya keragaman budaya di Indonesia ini, maka seyogyanya, sebaiknya harus kita jaga. Harus kita jaga, harus kita lestarikan, ya. Tujuannya apa? Dengan cara apa kita menjaga dan melestarikannya? Dengan cara saling menghargai perbedaan atau saling menghargai keragaman yang ada di negara kita. Agar apa sih kita harus menghargai, harus melestarikan, harus dijaga? Agar apa? Agar tercipta persatuan dan kesatuan, ya. Terus tercipta kedamaian dan ketentraman. Selain itu, apa? Yaitu menjaga adanya perpecahan bangsa. Ya. Selanjutnya, kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Itu muatan bahasa Indonesia ya. Ditulis ya. Di sampingnya muatan bahasa Indonesia. Di buku paket kalian sudah ada. Nanti silakan digaris bawahi. Ya, di situ ada gagasan pokok. Gagasan pokok itu sama saja dengan gagasan utama. Sama saja dengan ide pokok atau ide utama, ya. Jadi gagasan pokok itu adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, paham? Sedangkan gagasan pendukung itu adalah gagasan yang berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menjelaskan yang mendukung adanya gagasan pokok, ya. Coba ini perhatikan. Jadi kalau dalam bacaan atau teks, misalkan di buku paket kalian di situ kan ada teks ya tentang upacara adat. Itu ada beberapa paragraf.
paragraf itu yang menjorok. Ya, yang menjorok, yang ada upacara itu yang menjorok ke dalam itu namanya paragraf, ya. Dalam satu paragraf itu pasti terdapat beberapa kalimat. Ingat-ingat ya. Jadi satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat ini berisi satu kalimat utama atau topik, ya, dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Nah, sedangkan satu kalimat topik ini itu berisi satu ide pokok. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Sudah paham belum? Coba dalam upacara adat ini ada berapa paragraf? Bacaan teks upacara adat. Silakan dibuka halaman tab. Sudah semua? Sudah? Coba Sudah. dibuka. Sudah. Dalam teks upacara adat itu ada berapa paragraf? Berapa? 3, pinter. Ada 3 ya. Yang paragraf pertama tentang upacara adat merupakan bagian itu. Yang kedua, upacara adat Petrun Anek Utaon ya. Yang ketiga, sementara upacara adat sekaten. Jadi ada 3 paragraf. Coba paragraf pertama ada berapa kalimat? Kalimat itu misalkan ada kata kalimat terus ada titik. Kamu hitung titiknya. Di situ ada berapa titik. Nah, itu adalah menunjukkan satu kalimat. Satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Coba hitung. Paragraf pertama ada berapa kalimatnya? Coba Yusuf, ada berapa? 1, Bu. 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 titik. Berarti ada 4 kalimat ya. Kalimat. Nah, gimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Jadi kamu membaca teks tidak hanya sekedar membaca, tapi harus dipahami, dicermati. Itu paragrafnya atau teksnya itu menjelaskan tentang apa sih? Ya, jadi harus dipahami, tidak hanya sekedar membaca, ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Harus dicermati, dipahami, ya, agar tahu isi kalimatnya, isi teksnya. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam satu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kita beri contoh ya. Nah, ini contoh teks. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar pulau. Nggak boleh ada yang coret-coret ya sayang. Ayo coba diperhatikan, Berita kalau menjelaskan, coba diperhatikan. Tidak boleh ada yang chat-chat, tidak boleh ada yang coret-coret. Ayo, nanti kalau coret-coret lagi, nanti Berita nggak mau zoom lagi ya. Coba diperhatikan ya. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Coba Hasifah, Hana, ini teksnya ada berapa paragraf? Belum Bu, baru buka HP. Oh, baru. Coba yang lainnya. Aniko, Asfa, Gigi. Asfa ada? Muhammad Yusuf. Jam berapa?
Ada berapa paragraf ini? Uzaifa, coba Uzaifa. Ada berapa paragraf? 5. Paragraf sayang, bukan kalimat. Bulita tanya paragraf. Ada berapa paragraf? Tuh ya, ini ada 1 paragraf. Nah, kalimatnya ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat dalam 1 paragraf ini? Coba yang kita tanya kepada Pandu. 3. Pandu, berapa kalimat? 3. Coba dilihat itunya, titiknya. Ini 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat ya. Iya, Lanjut. iya Bu. Nah, dalam 1 paragraf ini ada gagasan pokok. Gagasan pokoknya yang mana? Yaitu yang ini. Batik merupakan kain tradisional. Gagasan pokok ini biasanya berada di awal kalimat. Ya. Berada di awal kalimat. Nah, atau akhir kalimat biasanya ya. Jadi ini adalah kalimat utama. Kalimat yang utama itu namanya gagasan pokok, ya. Itu ada di kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung yang kedua adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak. Maka itu untuk kalimat yang kedua, kesatunya ini itu tidak, maksudnya apa namanya, diringkas saja ya, jangan ditulis semuanya terlalu panjang. Kalian pahami saja, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam atau lilin. Berarti kalimat gagasan pendukungnya yaitu cara membuat kain batik. Ya, cukup diringkas seperti ini saja ya, tidak perlu ditulis semuanya. Kalian ringkas, kalian pahami, oh ini berarti kalimat ini menjelaskan tentang cara membuat kain batik ya. Nah, itu terletak kalimat penjelas ke-1. Ini kalimat penjelas ya. Ini kalimat utama dan ini kalimat penjelas. Gagasan pendukung yang kedua itu tempat asal kain batik. Nah, itu batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti kan tempat asalnya kan? Nah, itu adalah kalimat penjelas kedua. Nah, kalimat penjelas yang ketiga dan keempat itu digabung. Kenapa digabung? Karena masih berkaitan dengan kalimat penjelas ketiga. Ya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Jadi, kenapa gagasan pendukungnya yang ketiga ini digabung antara kalimat penjelas ketiga dan keempat? Kenapa? Karena ini masih berkaitan, ya, masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jika kalimat ketiga dan keempat ini diringkas, maka gagasan pendukungnya yaitu tentang persebaran kain batik. Jadi cukup ringkas ya. Tidak perlu ditulis semuanya, ditulis. Berarti ini gagasan pendukungnya semuanya ditulis. Bukan seperti itu ya. Tapi dipahami dulu kira-kira ini kalimat ini menjelaskan tentang apa. Baru kalian ambil itunya ya, ringkasannya, kalimatnya. Selanjutnya kita ke halaman 6, buka halaman 6. Untuk yang halaman mengumpulkan informasi alat musik itu tidak perlu kita lakukan ya, kita skip saja. Kita ke halaman 6, yaitu melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh, itu pelajaran muatan IPA ya, kalian tulis di sampingnya IPA. Ya. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Di buku paket kalian sudah ada, nanti tinggal kalian garis bawahi, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pita suara yang bergetar, gelas yang dipukul, meja yang dipukul, ya. Itu adalah contoh sumber bunyi. Iya, Bu. Syarat-syarat terdengarnya bunyi apa? Syaratnya. Yang pertama,
adanya benda yang bergetar. Jika ada benda yang bergetar, maka kita akan menghasilkan bunyi atau sumber bunyi. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi, misalkan suara petir. Nah, itu adalah udara yang menghantarkan bunyi ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengar suara petir, ya. Yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi, yaitu gendang telinga. Pada telinga kita itu ada namanya gendang telinga. Nah, jika gendang telinga kita itu bergetar, kita akan menerima sumber bunyi, ya, karena adanya bunyi yang kita terima dari luar. Sekarang tujuan pembelajaran 2, kita lanjut ke pembelajaran 2 ya. Halaman 10. Nah, halaman 10 ya. Yang pertama menyebutkan unsur-unsur kebudayaan dalam keberagaman, itu muatan IPS. Yang kedua menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman, itu muatan PPKN. Dan yang ketiga mempraktikkan gerakan dasar tari bunga jempua, itu SPDP, tidak perlu kita pelajari ya. Sekarang yang muatan IPS halaman 11, silakan dibuka. Jadi tadi ya keragaman itu artinya berbagai macam, ragam atau banyak ragamnya. Jadi Indonesia itu beragam ya, ada beragam suku, rumah adat, makanan tradisional, dan pakaian adat. Ini bermacam-macam sukunya ya. Rumah adatnya juga bermacam-macam dari berbagai daerah. Makanan tradisional juga bermacam-macam ya. Nah, ini adalah contoh ragam suku, dan kita ambil ya suku, dan ini adalah rumah adat ya. Tidak kelihatan, ini adalah rumah adat. Jadi Provinsi Jawa Tengah itu adalah sukunya termasuk suku Jawa. Dan rumahnya adalah joglo. Rumah joglo di buku paket kalian halaman 10. Kalian tulis ya, itu adalah dari Jawa Tengah. Kalian tulis di sampingnya. Halaman 10 ya, rumah joglo sama dengan Jawa Tengah. Nah, Provinsi Jawa Barat yaitu adalah sukunya namanya suku Sunda. Nama rumahnya, rumah adatnya adalah Kesepuhan. Ya. DKI Jakarta itu sukunya suku Betawi. Rumah adatnya adalah Kebaya. Sedangkan Sumatera Barat itu adalah Minang. Ya. Dan rumah adatnya adalah Gadang. Nah, Sumatera Utara atau itu sukunya adalah suku Batak. Dan rumah adatnya itu adalah Bolon. Kalian tulis rumah Bolon. Itu dari Sumatera Utara. Rumah Bolon ya. Nah, Nusa Tenggara Timur, NTT, nama sukunya suku Alor. Dan nama rumahnya, rumah adatnya Sao Ata Mosa Lakita. Itu ya ada ya di buku paket kalian. Kalian tulis NTT. Dan terakhir suku Papua, yaitu dari nama sukunya suku Papua, dan rumah adatnya Honai. Rumah Honai ya, kalian tulis itu dari Papua. Ya? Sudah ditulis semua? Ya, Bu. Sudah ya. Ini Sudah, Bu. yang kita pelajari pada pembelajaran ini Sudah, hanya Bu. suku dan rumah adat dulu ya, suku dan rumah adat. Untuk yang makanan tradisional, pakaian adat itu pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Sekarang kita ke halaman 12. Menjelaskan contoh keragaman dan kesatuan dalam keragaman. Menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman, halaman 12. Nah, faktor mempererat persatuan itu ada di Pancasila, terutama sila ketiga. Nah, sila ketiga ini juga ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, sila ketiga apa bunyinya? Masih ingat enggak? Sila ketiga. Persatuan. Iya, Persatuan Indonesia. Iya, pinter.
Persatuan Indonesia. Jadi faktor yang mempererat persatuan itu tertuang atau ada di Pancasila ya, yaitu sila ketiga, dan juga pada Bhinneka Tunggal Ika. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Ini ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bisa kalian tulis ya. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Ingat-ingat ya. Nah, ini contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apa sih contohnya? Yaitu adanya kerja bakti bersama. Itu adalah contoh persatuan dan kesatuan. Festival budaya atau festival makanan tradisional. Nah, ya. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan hari ini. Untuk latihannya, yaitu memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah asal Umi dan Abi ya. Nah, berikut perkenalannya. Nama saya siapa? Misalkan nama saya Lita, berarti Asmakulo. Bu Lita kan dari Jawa Timur. Nah, Bu Lita berarti menggunakan bahasa ini, bahasa daerahnya berarti Asmakulo Lita Puspitasari. Paham tidak dengan tugasnya? Ya. Memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah. Misalkan daerah asal Umi Abi kalian dari Jawa, berarti kalian nanti memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jawa ya. Nama saya menggunakan bahasa Jawa. Nama saya siapa? Saya berasal dari suku apa? Usia saya berapa? Makanan khas daerah yang saya suka apa? Ini nanti kalian perkenalan ke Bu Lita menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerahnya terserah, pilih salah satu ya. Misalkan Umi dari Jawa, Abi dari Padang, Minang. Aku harus gimana? Pilih salah satu saja. Boleh menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Padangnya ya. Sudah paham belum untuk tugasnya? Udah. Nah, tugas ini direkam ya, menggunakan voice note aja atau recorder. Boleh direkam menggunakan voice note atau recorder atau boleh juga di video ya. Sudah paham anak-anak Soli semua? Sudah. Dari penjelasan Bu Lita, ada yang ditanyakan ya? Tidak ada, Bu. Penjelasan Bu Lita yang tadi. Ada yang kurang paham? Boleh bertanya ya sambil menunggu waktu Zoom-nya habis. Apabila ada yang kurang paham, Bu Lita aku nggak paham nih ini maksudnya apa. Silakan bertanya ya. Ayo, ada yang ditanyakan? Jadi tugas tematik hanya ini saja ya. Nanti dikumpulkannya kalau bisa sebelum jam 3 ya. Jam 3 itu batas akhir pengumpulan ya. Ya, Bu. Iya. Ayo sayang, jika ada yang ditanyakan sebelum Zoom-nya habis. Ada yang mau tanya enggak? Apa sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah, iya. Kalau sudah, terima kasih ya anak-anak Soli, jazakumullah khairan katsir, sudah mau mendengarkan penjelasan Bu Lita, sudah mau bergabung di virtual ini, pembelajaran virtual ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat itu bisa diserap, bisa diridhoi oleh Allah. Ya. Dan nanti apabila ada yang kurang dipahami, nanti silakan tanya ya, Japri ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Ayo. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai bertemu kembali besok ya. Ya. Ya.